Bagus ini podcastnya kekinian. Setidak-tidaknya ada 3 yang prioritas. Demokrasi itu tidak dapat dibangun satu hari. Dia setiap hari harus dibangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi bersama kami podcast Kocir, Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat. Podcast ini dipersembahkan untuk rakyat pada umumnya dan Kota Cirebon pada khususnya terkait kegiatan-kegiatan KPU, informasi dan tentu saja diskusi-diskusi interaktif. Tema pada kesempatan kali ini yaitu kerja KPU pasca pemilihan. Bersama kami sudah hadir narasumber yang luar biasa, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Kang Ahmad Nur Hidayat. Selamat siang Kang Ahmad. Selamat siang, hatur nuhun. Terima kasih Kang Ahmad sudah balik lagi ke Kota Cirebon di tengah-tengah kesibukan Kang Ahmad. Bagus ini podcastnya kekinian. Terima kasih Kang Ahmad. Kang Ahmad, sebelum masuk ke tema, kegiatan-kegiatan apa saja yang sekarang sedang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat? Setidak-tidaknya ada 3 yang prioritas. Yang pertama mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sudah kita lakukan untuk memastikan semua komponen ini kan masuk dalam kategori daftar pemilih kan begitu ya. Dan itu juga Undang-Undang 7 2017 yang mengatur itu dan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, pasca pilkada ini ya pasti tentu masyarakat ini bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh KPU kan begitu. Betul. Yang kita ceritakan kan pasti pertama praktik baik yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota Jawa Barat. Praktik baiknya nih apa aja sih kemarin kan begitu ya. Yang kedua melakukan evaluasi. Tujuannya apa ya, untuk perbaikan di masa yang akan datang, baik itu untuk pemilu maupun untuk pilkada. Dan yang ketiga adalah soal sumber daya manusia, dalam hal ini manajemen sumber daya manusia yang ada di KPU pasca pemilu dan pemilihan ini kan harus dilihat lagi, diteropong lagi apa yang kira-kira harus ditingkatkan untuk kelancaran di pemilihan dan pemilu yang akan datang. Kang Ahmad, ini kita sekarang tadi sambil masuk ke tema, semua halayak itu sudah tahu tugas utama KPU adalah penyelenggaraan baik pemilu ataupun pilkada. Pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai. Tentu saja ini kemudian timbul pertanyaan dari halayak, KPU ngapain lagi sih? Kan sudah pemilu dan pilkadanya. Terus kerjanya ngapain gitu tuh? Apakah kemudian setelah itu selesai dari tingkatan RI, provinsi sampai kabupaten kota, ataukah ada hal-hal lain sampai menjelang nanti 2029 ini, Kang Ahmad? Ya, kalau kita lihat dari sisi periodisasi pemilu ya, pemilu kemarin tahun 2024 itu kan persiapannya berapa tahun? Anggaplah 2 tahun Ya, persiapannya sampai ke 2024. Begitupun nanti di 2029. Di 2029 persiapannya berarti tahun kita 2027 itu sudah mulai persiapan. 2027 artinya kita hanya cuma butuh waktu 2 tahun itu untuk mempersiapkan itu. Dan apalagi ini kan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara serentak pada tahun yang sama. Artinya semua hal yang telah kita kerjakan ini kan harus kita bareng-bareng kita evaluasi secara mendalam.
kira-kira apa saja sih perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ke depan. Misalnya ya, dari sisi SDM apakah sudah atau belum misalnya. SDM yang ada di badan ad hoc kita itu sesuai dengan kompetensi, kapasitas, dedikasi dan seterusnya. Kan itu harus dinilai. Bentuk penilaiannya seperti apa? Ini kan masih panjang lagi, betul nggak? Betul. Nah, artinya pasca KPU ini melaksanakan pemilu dan pemilihan, yang perlu kita lakukan adalah evaluasi secara menyeluruh ya di semua tahapan. Betul. Kalau divisi teknis kemarin kan sudah ada berbagi praktik baik misalnya begitu antar kabupaten kota. Kemudian misalnya di divisi Datin nanti pemutakhiran pemilih berkelanjutan. Kemudian misalnya nanti di divisi, anggaplah di divisi keuangan umum misalnya kan gitu ya, rumah tangga kalau di KPU provinsi. Ini dengan teman-teman kabupaten kota juga mau ngapain, apakah kita sudah memahami betul praktik-praktik yang APBN misalnya begitu ya, pengkajiannya bagaimana gitu. Nah, penguatannya nanti dalam bentuk pemikiran itu seperti apa sehingga menghasilkan satu komponen besar yang itu mempersiapkan pemilu dan pemilihan yang akan datang itu lebih matang. Nah, kalau di putusan MK 135 itu menyebutkan ada dua pemilu kan gitu ya. Betul. Nah, yang pertama adalah pemilu nasional yang memilih misalnya presiden, kemudian DPR dan DPD. Kemudian nanti ada di 2 tahun yang akan datangnya lagi untuk dipersiapkan pemilihan gubernur, pemilihan DPRD provinsi kan gitu, DPRD kabupaten kota, juga wali kota dan wakil bupati. Ya, Kak Ahmad, tadi dianggap 2027 itu sudah mulai tahapan. Ya, Berarti untuk pemilu nasional. Pemilu nasional. Pemilu kalau memang keputusan MK dijalankan berarti kan 2 tahunnya setelah itu ya. Sekarang pertanyaan adalah 2024 kemarin selesai nih semuanya. Ya. Berarti kan sekitar 1 tahun lebih lah. Ada rentang waktu menuju ke pemilu nasional. Sedangkan KPU kerjaannya sudah selesai nih. Tadi yang disampaikan Kang Ahmad itu ada 3 komponen itu. Paling utama, Paling sebagai utama program prioritas. Prioritas ya. Sekarang terkait dengan data pemilih. Ada beberapa kendala tuh di data pemilih. Seperti kemarin kita evaluasi pada saat pelaksanaan kok yang meninggal contohnya masih ada. Sedangkan tadi disampaikan sebenarnya tahapan-tahapan dari pemilu ini kan panjang ya. Bahkan tadi disampaikan pemutakhiran data pemilih itu selalu berulang, tapi masih ada saja kebocoran-kebocoran seperti ini. Kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu dan permasalahan yang paling utamanya ini ada di mana sih Kang Ahmad? Kalau dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada ya, itu memang pasti akan mengalami hal-hal yang seperti itu karena ini berkaitan dengan update dan manajemen data. Ya. Kita mendapatkan data itu kan dari Disdukcapil atau kalau di pemerintah pusat itu namanya Dukcapil, ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, datanya itu adalah ya data semesteran, bukan data bulanan, data per semester. Karena data per semester, maka tentu ketika akan dibahas itu kan masih semester sebelumnya. Betul. Begitu, makanya kenapa diupdate. Betul. Nah, kenapa KPU ini perlu untuk mengupdate pemilih? Kita ini kan tadi seperti yang misalnya yang meninggal itu di mana aja, kita kan nggak akan pernah tahu. Betul. Karena itu bukan fungsi kita. Fungsi kita hanya memastikan pemilih itu dia dapat memilih sesuai dengan haknya, hak dan kewajibannya. Nah, yang mengurusi semua itu adalah kependudukan, bagian urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Yang itu bukan koridor di KPU. Nah, maka tentu pemerintah dalam hal peta satu data ini menjadi sangat penting untuk memotret dari sisi keseluruhan aktivitas dan mobilitas pemilih. Apakah kita pernah tahu pemilih yang saat ini itu tinggal di kota Cirebon, kemudian esok atau lusanya misalnya menjadi penduduk
Kota Bandung Ah, misalnya. iya betul. Kan kita nggak tahu. Betul. Nah, makanya itu kenapa harus diupdate data-data pemilih ini untuk memastikan sebetulnya validitas data pemilih ini kan harus akurat. Mm, Salah satu pertanyaan yang banyak muncul adalah pemilih meninggal ini kan nggak bisa dicoret. betul. Gimana? Karena dari sisi kependudukan itu masih tetap menjadi penduduk warga negara Betul. Indonesia kan gitu. Nah, dia bisa terhapuskan dari suatu sistem itu kan kalau ngurus Betul. persatan-persatan administratif bahwa dia sudah meninggal, berarti harus ada macam apa? Mungkin surat keterangan yang menyatakan bahwa dia ini meninggal, tetapi pun itu harus dimohonkan oleh dari pihak keluarganya Hmm. sehingga nanti mendapatkan sertifikat Mm, 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 bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Selama itu tidak diurus sisi administratifnya, mm. sampai kapanpun masih akan tercatat. Berarti itu emang tugas wewenangnya berbeda ya dengan tugas wewenang dari KPU ya Kang Ahmad ya? Berbeda. Kalau satu sisi, kalau pemerintah ini bersifatnya kan kependudukan. Hmm. Jadi kependudukannya. Nah, data pemilih ini dari data kependudukan. Hmm. Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Tadi itu yang pertama. Kemudian kegiatan-kegiatan KPU yang kedua, tadi yang paling utama adalah Iya. sosialisasi ya. Nah, karena KPU bentuknya adalah lembaga vertikal, apakah sosialisasi ini KPU kabupaten kota khususnya itu harus mendapatkan perintah dulu dari atasan ataukah bisa kemudian dengan mandiri melaksanakan sosialisasi itu, Kang Ahmad? Ya, kalau dari sisi kelembagaan ya tentu KPU RI juga kan punya program, Hmm. ya, program-program utama dari sisi aspek sosialisasi Hmm. misalnya gitu. Nah, begitupun di provinsi dan kabupaten kota itu pasti ada. Misalnya ada informasi mengenai tadi pemutahiran data pemilih. Hmm. Apakah kita sudah pernah ngecek apakah berapa masyarakat itu yang tahu apakah dia sudah terdaftar atau tidak? Kan Hmm. hanya jelang pemilu aja. Ya. Nah, di sini ada fungsi edukasi yang dapat dimaksimalkan oleh KPU kabupaten kota. Itu untuk memastikan pemilih-pemilih yang belum terdaftar itu dia bisa terdaftar misalnya gitu. Oh, pemilih yang meninggal bisa diberikan catatan. Hmm. Termasuk pemilih-pemilih misalnya yang kategorinya TNI Polri misalnya. Ya, tahun ini ada pendaftaran TNI Polri misalnya. Kemudian ada yang sudah masuk menjadi TNI Polri, dia kan tidak bisa memilih. Betul. Tetapi di dalam KTP-nya misalnya pekerjaannya adalah pelajar. Hmm. Nah, ini kan akan menjadi problematika ketika sudah masuk di dalam ruang data pemilih karena TNI dan Polri tidak bisa memilih. Maka yang harus berubah adalah data Data kependudukannya. kependudukannya ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya setiap aspek yang sudah dilaksanakan oleh KPU kabupaten kota misalnya agar masyarakat ini juga tahu apa sih aktivitas-aktivitas KPU, yaitu yang harus Hmm. dipublikasikan, entah itu dalam bentuk video atau infografis gitu, atau misalnya kemarin rapat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan Ya. hasilnya seperti apa sih, kan begitu ya. Kemudian cara mengeceknya masyarakatnya gimana ya. Nah, hal yang seperti itu kan menurut saya sisi edukasinya jauh lebih kuat gitu untuk mempersiapkan ke pemilu dan pemilihan yang akan datang. Terkait hal itu juga masih ke yang tadi Kang Ahmad. Kota Cirebon sendiri itu data pemilih pemulanya berubah tinggi dan sangat berubah, bonus demografi lah ya. Nah, apakah kemudian KPU dalam hal ini karena tadi ada kegiatan-kegiatan utama bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, apakah itu kemudian harus menunggu dulu perintah ataukah kemudian boleh KPU Kota Cirebon ataupun KPU yang lainnya di tingkat kabupaten kota melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuknya sebenarnya seperti apa sih yang diperbolehkan sebenarnya itu? Ya, sekarang ini kan zamannya udah zaman kekinian banget lah ya. Ya. Zaman satu canggih, yang kedua modernisasi, yang ketiga unsur teknologi juga lebih cepat kan begitu ya. Dan posisi Gen Z itu kan sekarang ini udah hampir mayoritas. Betul. Ya. Tentu strategi yang harus dijalankan oleh KPU ini kan pendekatannya
ya kira-kira misalnya begini, misalnya memang kita nggak terbiasa dengan TikTok gitu, Iya. tetapi TikTok ini bisa menjadikan kita alat bantu untuk melaksanakan sosialisasi misalnya. Mhm. Sosialisasi itu kan bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun Betul. sebetulnya, tergantung konteksnya. Mhm. Konteks yang akan disosialisasikannya apa? Mhm. Misalnya konteks yang akan disosialisasikannya, oh ini ada peraturan KPU tentang tata kerja. Mhm. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat, masyarakat juga nggak mau paham. Betul. Makanya tergantung konteks. Heeh heeh heeh. Misalnya kalau pendidikan pemilih, ya di beberapa kabupaten kota ini kan harus didasari atas programatik. Mhm. Punya program apa? Misalnya sasarannya SMA, SMK misalnya. Mhm. Kalau SMA dan SMK tentu akan berbeda dengan dunia kampus, Mhm. mahasiswa, Mhm. kan gitu. Misalnya salah satu contoh, kalau kita ingin mengetahui seberapa paham sebetulnya siswa atau mahasiswa ini terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila misalnya gitu Mhm. ya, atau eh, praktik-praktik baik yang dilakukan di rumah dari sisi demokrasi itu seperti apa. Misal salah satu contoh, pernah nggak keluarga itu dia ayah dan ibunya dia melakukan diskusi Mhm. dengan anaknya. Oh ini ternyata di kota Cirebon ini jarang hal-hal yang seperti ini, maka kita perlu kerjasama dengan dinas pendidikan atau dengan Mhm. sekolah Mhm. Mhm. misalnya. Jadi ada semacam misalnya adalah program kelas kepemimpinan Mhm. yang menjadi narasumbernya adalah memang KPU, dan ini adalah program KPU berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Misalnya Iya iya begitu. iya. Pernahkah seorang siswa itu dia kampanye secara akbar di sekolahnya? Misalnya kan Iya. begitu. Bagaimana tata cara kampanye yang baik, bukan yang benar, yang baik Heeh. misalnya menurut KPU, Mhm. misalnya begitu. Apakah siswa ini memiliki kemampuan yang cukup berani di hadapan publik? Ini Mhm. manfaatnya sangat besar. Mhm. Sebetulnya kalau mau kita gali, sampai nanti ujungnya adalah pemilihan OSIS, di Mhm. mana pemilihan OSIS itu dilaksanakan secara luber-jurdil misalnya Betul begitu. Kan gitu ya. betul. Nah, hal-hal yang seperti ini pernah itu kita lakukan, bahkan sampai ada namanya kelas pemimpin ya. Waktu itu saya sebagai divisi sosialisasi dan pendidikan Mhm. pemilih di KPU Kota Bandung itu pernah menjalankan itu. Mhm. Sampai nanti misalnya kita libatkan eh, orang-orang, karena ini kelas ya, Mhm. maka yang hadir di situ adalah selain siswa adalah orang tua. Mmm. Selain orang tua, sekolah. Sekolah ya. Nah, kemudian mereka dapat berkolaborasi, dihadirkan, kemudian nanti ada satu narasumber yang datang, misalnya sumbernya wali kota. Wali kota Mmm. menyampaikan eh, pemimpin yang baik itu seperti apa, Mhm. harus seperti apa menjadi pemimpin dan seterusnya. Sehingga si siswa ini kan dia tidak hanya melihat kapasitas dirinya sebagai seorang siswa semata, Mhm. tetapi pun dia mampu menjadi seorang pemimpin, kira-kira begitu. Mhm. Mhm. Dan ini harus didukung dengan orang tuanya. Apakah orang tua ini pernah diskusi? Bagaimana bentuk diskusi yang dilakukan orang tua Mhm. terhadap anak? Ini juga akan menjadi cerminan demokrasi di masa depan, kan Mhm. begitu. Yang perlu kita lihat di hari ini misalnya. Oh ternyata orang tua terlalu banyak mengintervensi. Ini pun juga Mhm. tidak baik. Tidak bisa mengajak dialog, kan begitu. Mhm. Makanya sosialisasi pendidikan pemilih ini menjadi cukup penting ketika itu sudah masuk dalam ruang-ruang mikro. Mmm. Selama ini kan kita hanya berbicara makro. Oh, kita pertumbuhan demokrasinya sekian, indeks demokrasi sekian, begitu. Ada yang luput dari pembicaraan kita. Misalnya bahwa seorang anak dia harus mampu dan tumbuh dalam ruang demokrasi yang sehat, dimulai dari keluarga, Mhm. pendidikan atau di sekolah dan masyarakat. Mmm. Itu yang saling mendukung, makanya disebut sebagai tripusat itu. Jadi tiga pusat eh, apa implementasi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu. Mhm. Jadi pada prinsipnya KPU Kota Cirebon atau KPU kota dan kabupaten lainnya
bisa melaksanakan sosialisasi Bisa. dan itu dan berkolaborasi dengan dinas yang terkait. Betul, Termasuk berkolaborasi dengan mungkin organisasi-organisasi masyarakat gitu ya, Kang, ya? masyarakat misalnya begitu, itu sangat bisa dilakukan. Pun juga sekarang kita di tengah efisiensi anggaran dan tidak memiliki kemampuan anggaran sama sekali, ini bisa dilakukan sebisa kita, ya, sekemampuan kita. Dan programatik yang seperti ini kan memang seharusnya di misalnya ada hibah non pemilihan dari pemerintah kota misalnya, itu pun juga bisa digunakan. Oh ternyata memang nilainya terbatas begitu, tetapi kita tidak berbicara dengan keterbatasan anggaran. Jadi yang kita bicarakan itu adalah efektivitas suatu program yang dapat dihasilkan melalui kerja-kerja intelektual kita, kan begitu ya, dari hasil pemikiran. Kemudian kita juga bisa memberikan kolaborasi dengan yang lain. Nah, tentu itu juga jadi hal yang menarik menurut saya di tengah memang keadaan anggarannya seperti ini begitu. Kang Ahmad, terakhir Ya. kita minta Kang Ahmad memberikan pesan-pesan lah kepada halayak, terutama khususnya warga Kota Cirebon terkait dengan keterlibatannya aktif dalam sosialisasi dan yang lainnya untuk pemilu setidaknya beberapa tahun lagi nih, kan nggak Ya kan kerasa. datang, ya. Iya seperti itu. Silakan Kang Ahmad. Demokrasi itu tidak dapat dibangun satu hari. Dia setiap hari harus dibangunkan dari alam sadarnya bahwa kita sebagai masyarakat, ya, itu memiliki kewajiban yang sama sebagai makhluk sosial. Dalam kapasitasnya kita sebagai makhluk sosial ini kan harus bisa memberikan keteladanan. Di dalam demokrasi ini ada sisi atau nilai keteladanan. Apa nilai keteladanan? Ya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara utuh. Terima kasih Kang Ahmad waktunya dan Sama-sama. tadi pemaparannya, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan komunikasi aktif nanti ke depan untuk khususnya warga Kota Cirebon. Ya. Sedulur KPU, demikian podcast kita kali ini. Nanti kita kembali lagi dengan podcast yang selanjutnya. Tentu saja masukan-masukan terkait hal, tema dan yang lainnya bisa disampaikan di kolom komentar sehingga kami ke depannya bisa mengangkat isu-isu itu menjadi isu yang membawakan narasumber-narasumber yang nanti bisa mengupas terkait dengan isu-isu yang disampaikan rekan-rekan. Terima kasih sedulur KPU. Kembali lagi nanti di podcast Kocir. Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat.